Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Arsauri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Cyber. Dan pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kita menilai dampak psikologis dan sosial dari pembatasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dapat memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental individu seperti menimbulkan rasa cemas, depresi, dan stres akibat ketidakpastian dan ketidakadilan yang dirasakan. Selain itu, pembatasan kebebasan berpendapat juga dapat mempengaruhi kualitas diskusi publik dan menghambat kemajuan demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan berpendapat juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan etika dalam berbicara di media sosial. Oleh karena itu, pengakuan pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak dirugikan hak asasi manusia. Untuk menilai dampak psikologis dan sosial dari pembatasan berpendapat secara lebih mendalam, kita dapat melihat beberapa contoh kasus di mana kasus di mana pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial telah diterapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial melalui Undang-Undang ITE Jilid 2. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Namun, pembatasan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap dapat merugikan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, kita dapat menilai dampak psikologis dan sosial dari pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dengan melihat bagaimana pembatasan ini mempengaruhi kesehatan mental individu dan kualitas diskusi publik. Selain itu, kita juga dapat menilai dampak dari segi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring? Oke, di sini saya akan menjawabnya. Sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di dunia maya, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan penghinaan melalui media sosial. Sanksi pidana tersebut dapat berupa denda penjara. Dalam beberapa kasus, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Beberapa pengguna internet mungkin merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka karena takut dijerat oleh hukum. Namun, sanksi pidana juga dapat menjadi efektif dalam mencegah penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya. Sebagai contoh, pada tahun 2020, seorang pria di Indonesia dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah karena menyebarkan informasi hoaks terkait COVID-19 melalui media sosial. Kejadian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat menjadi efektif dalam mencegah penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya. Namun beberapa pihak
juga mengkritik Undang-Undang ITE Jilid 2 karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi di dunia maya. Beberapa pengguna internet mungkin merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka karena takut dijerat oleh hukum. Oleh karena itu, penting bagi pengguna internet untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 agar dapat menghindari sanksi pidana yang tidak perlu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.